Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Amelia dari kelas 11 IPS 1, mata pelajaran Peminatan Ekonomi. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Nah, sebelum kita mengetahui tentang fungsi pajak, ada baiknya kita mengetahui tentang pengertian pajak. Pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sekarang, setelah saya menjelaskan tentang pengertian pajak, sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Fungsi pajak sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Artinya, pajak digunakan atau difungsikan sebagai sumber penerimaan kas negara. Yang kedua, fungsi alokasi. Artinya, pajak digunakan sebagai tempat penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas yang digunakan oleh masyarakat luas. Yang ketiga, fungsi distribusi. Artinya, pajak digunakan untuk pemerataan pembangunan ekonomi. Yang keempat atau yang terakhir, pajak memiliki fungsi yaitu fungsi regulasi atau fungsi pengatur. Artinya, pajak digunakan sebagai pelindung perekonomian di dalam negara. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan tentang fungsi pajak, saya akan menjelaskan tentang manfaat pajak. Sebenarnya manfaat pajak di dalam perekonomian Indonesia ada banyak sekali, tetapi secara umum manfaat pajak ada 4. Yang pertama, membiayai pengeluaran yang bersifat menguntungkan, contohnya pembiayaan ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran umum, contohnya pembangunan fasilitas serta sarana dan prasarana yang digunakan oleh masyarakat luas. Yang ketiga, manfaat pajak adalah membiayai pengeluaran produktif, contohnya pembagian dana kepada para petani dan juga nelayan sebagai bantuan. Yang keempat atau yang terakhir, manfaat pajak adalah pembiayaan pengeluaran non-produktif, contohnya seperti saat pembelian senjata perang bagi TNI. Setelah selesai tentang manfaat pajak, sekarang saya akan menjelaskan tentang tarif pajak. Tarif pajak sendiri dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, tarif pajak proporsional atau yang bersifat sebanding. Yang kedua, tarif pajak konstan atau yang bersifat tetap. Yang ketiga, tarif pajak degresif atau yang bersifat menurun. Yang keempat, tarif pajak progresif atau tarif pajak yang selalu naik. Nah, setelah saya menjelaskan tentang pengertian, fungsi, manfaat, serta tarif pajak, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama, pajak bersifat memaksa, sedangkan pungutan lainnya tidak bersifat memaksa. Yang kedua, pajak imbalannya didapatkan tidak secara langsung, sedangkan pungutan resmi lainnya biasanya secara langsung. Yang ketiga, pajak diwajibkan bagi seluruh warga Indonesia, sedangkan pungutan resmi lainnya hanya kalangan tertentu. Setelah memahami tentang perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga pajak pembelian atas barang mewah atau PPNBM, yang keempat bea materai atau BM, yang kelima bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang keenam pajak bumi dan bangunan atau PBB. Peran pajak dalam pembangunan nasional. Pajak memiliki peran penting yang sangat besar bagi kemajuan suatu negara, seperti yang disebutkan dalam fungsi-fungsi pajak, seperti fungsi yang pertama, fungsi anggaran. Pajak sebagai anggaran terbesar yang dimasukkan ke dalam kas penerimaan negara yang dapat negara gunakan dalam pembangunan nasional. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang asas pemungutan pajak. Secara umum di dunia ini ada 3 asas pemungutan pajak yang digunakan. Yang pertama ada asas sumber, yang kedua asas tempat tinggal, dan yang ketiga asas kebangsaan. Sedangkan di Indonesia setidaknya ada 7 asas yang digunakan. Yang pertama asas wilayah, yang kedua asas kebangsaan, yang ketiga asas sumber, yang keempat asas umum, yang kelima asas yuridis, yang keenam asas finansial, dan yang terakhir asas ekonomis. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat dan mudah diingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.